Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebon Baru dan juga Sofi Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, jamaah kajian PCM Kebon Baru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih tetap bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh din, mendalami agama melalui majelis yang sangat mulia, yaitu majelis kajian PCM Kebon Baru. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kedua kita, Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir kelak. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang identik dengan perayaan Maulid, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal dalam penanggalan kalender Islam Jawa disebut sasi Maulud, sasi apa? Maulud, yang sebenarnya terambil dari kata maulud. Karena orang Jawa susah nyebut maulud, jadi maulud. Maulud merujuk pada sosok bayi yang dilahirkan. Maulud itu ismul maf'ul, menunjukkan objek yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terkadang di masyarakat juga disebut maulid. Jenengan saya tidak tahu mazhabnya maulid atau maulud, Pak. Senang maulid atau maulud? Atau sudah tidak usah maulid, tidak usah maulud, tapi milad saja, miladan. Kalau maulid itu ismu zaman, isim yang menunjukkan waktu, maksudnya merujuk pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Kapan Bu? Kapan Bu? Nah, yaitu 12 Rabiul Awal. Awalnya tahun apa? Tahun Gajah juga ya. Ya. Kalau kita lihat dalam keterangan Shahihul Al-Barzanji, Imam Al-Barzanji, nanti kita bahas ya, posisi kitab Maulid dalam Muhammadiyah. Ini penting Pak Bu. Soalnya sebagian warga Muhammadiyah ada yang sama sekali nggak pernah berjanji, nggak pernah bid'ah. Ada juga yang dulu mantan, ya kan? Dengan mantan tuh nggak pernah. Oh mantan. Nanti kalau mantan tak suruh satu baca, masih bisa atau enggak? Suaranya enak atau cempreng? Kagak ngobrol enggak cempreng lah. Nah, di sini dikatakan warajihu annaha qubaila fajri yaumil itsnain. Pendapat yang kuat. Kenapa kok disebutkan pendapat yang kuat? Memang tahun kelahirannya Nabi, bulannya, harinya itu diperdebatkan. Makanya Al-Imam Al-Barzanji mentakjih mana yang lebih kuat, annaha qubaila fajri yaumil itsnain, bahwasanya kelahirannya Nabi itu sebelum fajar hari Senin. Tsaniya asyar, tanggalnya 12 Syahr Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, min amil fil, dari tahun gajah. Tahun gajah Pak Bu, jangan dihubungkan
min amil fil itu dihubungkan dengan peristiwa ashabul fil yang mau apa Pak? Menghancurkan Ka'bah. Diabadikan dalam surat yang disebut dengan suratul fil. Surat apa? Gajah. Surat apa? Gajah. Tapi yang menjadi problem Pak, gajah itu bukan hewan populasi yang berkembang di Timur Tengah. Al-Quran cerita suratul fil. Surat apa? Gajah. Dari mana Raja Abraha mendatangkan gajah? Jangan-jangan ini cerita yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dan kelompok orientalis itu menyerang dari sana Pak. Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa? Ada dalam Al-Quran itu suratul fil, yaitu surat gajah. Padahal sampai sekarang Timur Tengah itu bukan negara yang ada populasi gajahnya. Populasi gajah di mana Pak? Di Asia Tenggara, termasuk kalau di Asia Tenggara mana Pak? Thailand itu ada kan? Kemudian di Afrika. Tapi kalau Timur Tengah nggak ada, Yaman nggak ada, Saudi nggak ada. Terus kok ada suratul fil? Gimana Pak menjawabnya? Kemungkinan Pak, karena Yaman itu secara geografis dekat dengan Afrika. Ashabul fil yang pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha itu kemungkinan gajah-gajahnya dari Afrika, sehingga Al-Quran tetap sesuai dengan fakta sejarah. Tarmihim bihijarati min sijil dan seterusnya, itu cerita yang luar biasa Pak. Sebelum negara-negara yang notabene non muslim itu menemukan bom nuklir, ya, justru kelompok aliran Syiah Iran itu luar biasa itu pengayaan nuklirnya. Kita yang Sunni itu padahal Al-Quran sudah bicara tarmihim min hijarati sijil. Tarmihim, ada kekuatan yang luar biasa, yang mana senjata itu isinya kerikil dari neraka, digunakan untuk menghancurkan apa? Ashabul fil, tentara apa? Gajah. Nah, artinya Al-Quran itu sudah bicara tentang sains, tapi kita umat Islam belum bisa Bapak mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Al-Quran. Nah, kembali ke topik kita. Jadi ada istilah maulid, kemudian apa pun maulud. Tapi Muhammadiyah yang nggak maulid, yang nggak maulud, yang ada milad. Saya nggak paham juga ini. Jangan milad Pak. Kalau milad dihubungkan dengan peringatan kelahiran persyarikatan. Tanggal berapa Pak Bu? 18 November. Milad itu berhubungan dengan persyarikatan dan dengan rayakan. Maulid sama maulud berkaitan dengan kelahirannya Nabi. Jangan nggak rayakan. Penting di Pak Bu. Penting mana Pak Bu? Serius, kadang orang-orang Muhammadiyah itu dicandain di judul video, saya jawab Pak. Jawabannya gimana? Maulid, maulud itu hubungannya dengan agama. Kalau dengan agama butuh dalil. Ada nggak dalilnya? Ini yang nanti kita akan coba bahas. Kalau milad, persoalan keduniaan, butuh dalil atau enggak Pak? Jangan ngaji ada jajalnya Pak, apa jaminannya? Jagung, apa pisang, ada dalilnya? Ada Pak? Butuh dalil atau enggak? Tidak butuh. Oleh sebab itu kalau milad dihubungkan dengan organisasi itu tidak harus ada dalilnya. Kenapa? Karena persoalan keduniaan. Tak kasih pertanyaan satu lagi Pak. Tapi enggak saya jawab dulu, dengan pikirkan jawabannya. Nanti kalau sudah waktunya tak tanya jawabannya. Umumnya
saya bicara umumnya atau sesuai dengan keyakinan Muhammadiyah. Perayaan Maulid itu kan ada makhluk qiyamnya. Cina mungkin Pak Bu. Orang Muhammadiyah saya sudah tahu, biasanya juga tetap ikut nyadet ya. Tapi sing bener sesuai dengan Muhammadiyah itu nggak berdiri. Ya kan? Kenapa nggak berdiri? Kenapa nggak berdiri? Karena kita tidak meyakini Nabi itu rawuh atau datang, nyambut rohnya Nabi yang datang. Kadang-kadang nih jenengan misalnya nggak ikut ngadep Pak, nunggu aja. Itu sering digojloki Pak. Pertama gojloki secara mental Pak. Muhammadiyah wayang mahalul qiyam cek nunggu. Jenengan pulang berkatnya masih diambil Pak. Belum berkati mahalul qiyam enggak. Digojlokan yang paling besar. Tapi undangannya kan gak ada tulisan mahalul qiyam itu Pak. Undangannya akikoh, tapi kan ada mahalul qiyam. Pertanyaannya Pak Bu, kalau jenengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, Ibu Maris Aisyah, jenengan jumeneng berdiri atau duduk? Berdiri. Mahalul qiyam maunya mau berdiri. Padahal Sang Surya itu hubungannya dengan organisasi. Indonesia Raya, nasionalisme dalam kita berbangsa dan bernegara. Mahalul qiyam nyambut rawuhnya Nabi. Penting di Pak Bu. Penting di. Lah kok enggak mahalul qiyam? Lah nanti jenengan jawab ya. Kira-kira jawabannya bagaimana itu? Tapi nanti tak bahas. Bapak dari sekarang gimana Om? Mulai dipikir oleh Pak Guru. Nanti kalau nggak bisa jawab, ngajinya nggak selesai sampai sore. Jenengan mulai kabeh aku tetap cek ngaji ning kene. Kenapa? Kurang enak sing iso jawab meskipun mulai kabeh. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita bicara tentang maulid atau maulud, itu ada pro, ada kontra. Ada pro, ada apa? Kontra. Yang pro itu menjadikan maulid atau maulid itu sebagai politik identitas. Orang ahli sunnah wal jamaah nek ora gelem rayakno maulud atau maulid Nabi. Di satu sisi ada pendapat yang kontra. Itu bid'ah, ora enek contohnya saking Kanjeng Nabi. Kalau sudah bid'ah berarti kullu bid'atin dhalalah. Saben-saben bid'ah itu sesat. Kullu dhalalatin finnar. Saben-saben barang sesat panggilnya terbundi. Boten wonten pangginane kejaba teng neraka. Tapi kan enek amalan-amalan yang baik. Iya, masalahnya tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Sapa wong sing ngamal boten wonten sunnane saking Kanjeng Nabi, fahuwa raddun ay mardu. Maksudnya perkara amalan itu napa tertolak. Jadi ada pro, ada kontra. Nek jenengan milih pro atau milih kontra Pak Bu? Hah? Tenang-tenang Pak ya. Ya, posisi yang paling mudah itu moderat Pak. Non-blok ya. Ya enggak sana, ya enggak sini. Nah kita coba dudukan itu Muhammadiyah itu sebenarnya di mana? Pro maulid atau anti maulid? Tapi sebelumnya Pak Bu, dalam kitab Al-Masail Al-Khams, dalam kitab apa Bu? Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Di mana Bu itu tempatnya? Tenggu tidur. Jangan sebenarnya kitab kok kayak apa lagi? Teng HPT jilid 1 ada kitab masalah apa? 5. Itu memberikan manhaj, metode berpikir Pak Bu dalam kita melihat sesuatu. Ini yang paling penting. Kalau jenengan belum paham ini berarti ketarjiannya belum kuat. Setiap kita melihat permasalahan itu harus dipetakan dulu.
ini perkara agama atau perkara dunia? Maulid itu perkara agama atau perkara dunia, Pak? Jenengan Bu jawab. Perkara apa, Bu? Dunia, Bu. Tenang, Bu. Perkara agama atau dunia? Nah, terus sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan perkara agama, apa yang dimaksud dengan perkara dunia. Di sana dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut perkara agama atau ad-din, agama itu apa? Ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Berarti bicara apa, Pak Bu? Sumber ajaran agama. Nomor niku sing nomor sepindah Al-Qur'an, sing nomor kali nomor sunnah sahihah. Oleh sebab itu dalam kita beragama ya sebenarnya dua itu, kalau enggak Al-Quran ya sunnah sahihah. Isinya apa? Minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya 3. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga apa? Petunjuk. Agama itu isinya 3 itu. Kalau enggak perintah ya larangan. Kalau enggak itu petunjuk. Jenengan sholat itu perintah atau larangan? Perintah. Siap, Bu? Perintah. Gak rasa-rasan, Bu? Gak rasa-rasan ya? Larangan. Berarti uang angsal rasa-rasan apa betul, Bu? Betul. Tapi nek rasa-rasan enak apa betul? Enak. Itu contoh agama ya. Berarti kalau gak perintah, larangan atau petunjuk. Dan nanti jangan coba lihat maulid itu agama atau enggak. Kalau agama berarti harus ada sumbernya dari Quran. Kedua, sunnah. Isinya ada perintah maulidan atau ada larangan maulidan. Bisa dipahami nggak, Bu? Nah, terus sekarang persoalan keduniaan. Jawaban Muhammadiyah terhadap mahiyat dunia. Apa yang disebut dengan dunia? Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum utawi sira kabeh ku a'lamu luwih bi umuri dunyakum kelawan pira-pira perkara dunia ira kabeh. Jadi manusia diberikan apa, Pak Bu? Hak untuk berkreasi dan berinovasi. Maksudnya apa? Sama majelis tadi ditafsiri yang dimaksud al-murad bi qouli sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyakum huwal umur allati lam yub'ats li ajriha al-anbiya'u. Adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugas nabi. Sehingga kalau perkara keduniaan itu manusia boleh berkreasi dan berinovasi. Kaidahnya apa, Pak Bu? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh, mubah. Jenengan mau ngaji di sini, Pak Bu, keduniaan. Sing agama itu ngaji ini loh jaminan itu. Mau bikin jaminan soto, model apa lagi? Pisang, model apa lagi? Jagung. Itu perkara apa, Pak Bu? Dunia butuh dalil atau enggak? Enggak butuh dalil gitu. Pokoknya sepenting apa Bu, halal. Yang kedua semampunya. Yang ketiga apa? Nyeneng ngomong dia, pokoknya itu saja kan itu. Artinya perkara dunia itu hukum asalnya apa? Boleh. Tapi kalau ibadah, maulid bagian dari ibadah. Kalau ibadah ya kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa, Pak Bu? Haram. Nah sekarang Pak Bu, kalau jenengan disuruh memetakan maulid itu perkara agama atau perkara dunia, Pak Bu? Hah? Agama, Bu. Nih agama berarti harus punya sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak hasil maulid dari Al-Quran dan Sunnah? Yang kedua, perintah maulid. Ada perintah maulid. Ada atau enggak, Pak Bu? Ada atau enggak?
Tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Berarti tidak bisa dimasukkan perkara agama. Bisanya dimasukkan perkara apa, Bu? Dunia. Bisanya dimasukkan perkara apa? Dunia. Kalau perkara dunia, berarti permasalahan ijtihadiyah. Kalau jenengan mau merayakan Maulid itu harus berdasarkan kemaslahatan. Dibutuhkan atau enggak? PCM Kepong Baru wonten mengadakan peringatan Maulid Nabi, Pak? Enggak ada, Pak. Kenapa kok enggak dilakukan? Perkara keduniaan, tergantung kebutuhan, bahwa maslahat atau tidak. Tapi kalau sekali-kali PCM Kepong Baru mengadakan peringatan Maulid Nabi, boleh atau enggak, Pak? Boleh, Pak. Kalau dikritik tadi dengan Muhammadiyah muda Maulidan. Tapi Pak Bu, ada data sejarah yang jenengan nggak bisa bantah. Yang muda-muda, tolong saya dibantukan cek di internet. Jenengan googling Maulid dalam SM, suara apa? Muhammadiyah 1921 sudah ada iklan di SM Maulid Kanjeng Nabi Muhammad atau Mauludan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berapa, Pak? 1921. Sudah lahir NU, Pak? Sudah lahir atau belum? NU 1926. Berarti Muhammadiyah di sini Maulidan atau enggak? Mengaku enggak? Tidak jadi kan? Sudah ada 1921. Terus dengan cek, bisa di googling ya, instruksi PP Muhammadiyah terhadap Maulidan 1976. Ada instruksi dari PP Muhammadiyah supaya daerah dan cabang melakukan Maulid Nabi. Tapi kayaknya itu instruksi yang pertama dan terakhir. Terus bagaimana pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah? Yang pertama, tokoh yang paling sufi, paling tokoh spiritual di Muhammadiyah, tawadhu, hidupnya sederhana, itu Pak A.R. Fakhrudin. PP Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah masih jualan bensin, Pak. Ini bukan pom ini, tapi betul-betul jualan bensin eceran. Kelasnya apa? PP Muhammadiyah itu. Beliau menjabat pimpinan pusat Muhammadiyah itu 22 tahun. Hidupnya cukup apa? Sederhana, Pak. Sederhana. Beliau itu menulis di SM berkaitan dengan Maulid Nabi, menganggap nggak ada di dalam Maulid Nabi itu dianggap bid'ah atau dilarang. Tapi nanti kita bahas ya, Maulid yang bagaimana yang dimaksud gitu. Apakah harus ada perjanjiannya, ada makalul kiamat, atau Maulid yang bagaimana gitu. Itu kan nanti yang kita ingin bahas. Terus Pak Kiai Haji Wardan Diponegrak, kenal mboten Bu? Mboten. Nah, Pak A.R. Fakhrudin kenal Bu? Kenal Pak A.R. Fakhrudin? Kenal apa betul Pak A.R. Fakhrudin? Kenalin yang Bu? Soal PLD. Berarti kalau jenengan dapat soal artinya kenal Bu ya. Guyon. Nah Pak Kiai Haji Wardan Diponegrak itu Kiai Takjil. Dia enggak sepopuler apa Pak A.R. Fakhrudin. Beliau menulis tentang risalah Maulid Nabi. Risalah Maulid Nabi. Beberapa isinya itu diambilkan dari kitab Maulid Al-Barzazi. Padahal Barzazi itu beberapa isinya ada yang tidak sesuai dengan paham Muhammadiyah. Tapi itu diambil sisi yang tidak ada permasalahan dalam konteks periwayatan cerita Maulid itu. Ya, karena kan kita
pandangan Muhammadiyah terhadap Maulid Al-Barzanji itu kan selektif Pak. Tidak bisa semuanya langsung diterima. Dan Muhammadiyah kadang-kadang mengkritik konten tentang Maulid Al-Barzanji. Nanti kita bahas. Bapak dan Ibu saya digunakan Allah. Dari sini kita bisa pahami di pandangan Muhammadiyah terhadap Maulid, Maulid itu tidak bid'ah. Tidak apa Pak Bu? Tidak bid'ah, tapi bukan bagian dari agama. Permasalahan apa Pak Bu? Keduniaan. Ya contoh konkretnya jenengan kalau mau maulidan sudah pasang background saja di belakang ini. Kajian tarjih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Format dan settingannya bagaimana? Ya kayak ini. Kayak ini ya, meskipun nggak ada takdirnya Bu. Oh nggak gawe takdir Bu, maulidan Bu. Nah, kira-kira Maulid Nabi itu ya cuma modelnya apa? Pengajian. Nggak ada ritualisasi kita Maulid Al-Barzanji tiba ataupun yang lainnya. Kalau semacam itu kira-kira boleh atau bid'ah Pak Bu? Diisi pengajian saja. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau nanti ada ritual-ritual khusus harus mahalul qiyam. Jadi yang kita butuh dalil ada atau tidak. Bisa dipahami ya? Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah. Kita sekarang lihat pandangan yang berkaitan dengan Maulid Nabi antara pro dan kontra. Jenengan suka yang pro atau yang kontra Bu? Pro dulu ya. Kelihatannya ibu-ibu merasa gersang. Di Muhammadiyah kok gak aneh Maulidan ini. Gak aneh pakai ribu. Di tempat saya itu kemarin Mbak Bu, gak kayak jenengan Bu, dadar ndok disigar dadi papa. Ngono sangko kadang olah kadang gak wae. Wis budal ngan gak olah sangko. Kalau di tempat saya bak. Isinya apa? Ayam Bu, bukan ndok dadar. Nek iso ya ayam panggang satu utuh gitu. Dan di Madura itu katanya takdirnya kulkas gitu. Apa? Kipas angin ya. Kalau kulkasnya aja tuh ada isinya Bu. Ini usah isinya di sini ya. Nah, di kalangan Habib itu perayaan Maulid itu nyembelih kambing Bu. Nah, nanti kenapa kok mereka beranggapan penting untuk berlomba-lomba dalam sedekah atau infak di dalam Maulid? Itu penting kita lihat nih. Ya karena dengan ingin bahas yang pro, kita bahas dulu. Dalilnya apa? Yang pertama dalil dari dawuhnya atau ngendikannya Kanjeng Nabi. Maksudnya hadis Nabi. Sunnah apa? Aulia. Dawuhnya Kanjeng Nabi. Di antara ulama yang menyebutkan dalil itu, dengerin Bu. Ini ulama Nusantara, asli ulama Indonesia, luar biasa. Namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Siapa Bu? Syekh siapa Bu? Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau yang terkenal Mbah Nawawi Bantani atau Banten. Ulama dari Banten, meskipun dari Banten tapi beliau mendunia. Karangannya selalu bahasa Arab. Di dalam kitabnya, dengerin Pak Bu, namanya Madarijus Su'ud ila Iktisaril Burud. Apa Bu? Apa Bu? Nah, ya. Madarijus Su'ud ila Iktisaril Burud, yaitu syarahnya Maulid Al-Barzanji Nahron. Syarahnya Maulid Barzanji. Ini yang nyari siapa? Mbah Nawawi Al-Bantani, Banten. Di halaman 15, kitabnya nggak saya bawa ya. Beliau menjelaskan tentang keutamaan merayakan Maulid.
memperingati Maulid itu min a'dhami al-qurbat, termasuk ibadah yang paling mulia atau paling agung. Wa yahsulu dzalika bi it'ami ta'am. Yang demikian itu boleh dengan cara ngasih makanan, Bu. Makanya identik dengan bikin apa? Takir. Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam. Yang dawuh siapa sih? Nabi. Berarti Maulid itu ada sandarannya dari dawuhnya Kanjeng Nabi. Bagaimana dawuhnya? Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing ngagung-agungake dina kelairanku kuntu mongko ana sapa ingsun iku syafi'an wong sing duwe syafaat lahu kedue man yaumal qiyamah ing dalem dinten kiamat. Berarti Pak Bu, nek jenengan ingin angsal syafaat Kanjeng Nabi, salah satu amalan yang penting jenengan lakukan apa? Merayakan Maulid. Merayakan apa? Maulid. Sing dawuh sinten Pak Bu? Kanjeng Nabi. Terus berikutnya rumo tenanan Bu, pokoke jenengan semangat gawe takil. Nek iso gede-gedenan. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fisabilillahi ta'ala. Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja di perayaan maulidku, kata Kanjeng Nabi, faka'annama seakan-akan anfaqa jabalan minadz-dzahabi fisabilillahi ta'ala, menginfakkan 1 gunung emas. 1 dirham sama dengan 1 gunung emas. Berapa gram Bu? Berapa gram Bu? Itu hanya urun infak 1 dirham. Nek jenengan takire mau dadan ndok sigar dadi papat cek gede. Kaya to 1 gunung emas. Apa maneh jenengan takire bak gede, isine ayam panggang utuh 1. Itu kira-kira pahalanya kayak apa Bu itu? Besar sekali itu. Oleh sebab itu bikin takir semakin menggembirakan. Itu ada dasarnya tadi, yaitu fadilah sedekah untuk Maulid. Untuk apa? Maulid. Semangat dalam takir boleh. Semangat apa betul? Nah, si Bibu Aisyah gak bakat masak tuh Pak. Bakatnya apa Bu? Mangan. Nek makan bisa Bu ya. Masak apa? Males. Ya. Ternyata hadis itu ketika kita lihat nggak ada perawinya, nggak ada perawinya. Siapa perawinya? Oleh sebab itu hadis yang nggak ada perawinya itu penting untuk dicari. Siapa perawinya? Ilmunya namanya ilmu takhrij atau ilmu takhrijul hadis. Mencari siapa perawi hadis tersebut. Kalau kita cari di semua kitab hadis tidak ketemu Pak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan seterusnya, Muwatta Imam Malik dan seterusnya, tidak ketemu. Hadis yang semacam itu diistilahkan hadisun la aslan, hadis yang tidak punya asal atau sumber. Berarti teridentifikasi hadisnya apa? Maudhu atau palsu. Kalau hadis palsu bisa dijadikan dalil Pak Bu? Enggak bisa. Makanya Ibu Aisyah enggak pernah bikin takir karena memang enggak ada apa Bu? Dalilnya. Enggak ada dalilnya loh, enggak ada dalilnya. Meskipun hadis ini populer di kalangan masyarakat Pak, setiap perayaan Maulid pasti enggak lepas dari hadis ini. Tapi sayangnya tadi hadisnya maudhu, apa? Palsu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalil puasa Senin. Dalil apa? Puasa Senin. Nabi itu suka puasa Senin atau enggak Bu? Jenengan? Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, rawahu Muslim, dalam hadis sahabat Abu Qatadah Al-Ansari riwayat Imam Muslim,
Nanti jenengan bisa cek di kitab Bulughul Maram. Bab shaumi tatawwu, bab puasa apa? Sunnah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Jawabannya Nabi apa? Faqal dzalika yaumun wulidtu fi wa bu'itsu fi wa unzila alayya fi. Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, aku diutus menjadi nabi. Wa unzila alayya fi, dan pertama kali saya menerima wahyu. Kalau jenengan ditanya Pak Bu, puasa Senin bagus, puasa Senin Kamis bagus, mana yang lebih bagus atau lebih utama? Puasa Senin apik, puasa Kamis ya apik. Pundi sing luwih sae? Apik kabeh, barang apik gak perlu dibandingkan. Kita enggak. Puasa Senin sama puasa Kamis bagus banget. Bagus Senin. Kenapa? Meskipun dua-duanya kan tu'radu fihimal a'mal, dua-duanya amal kita diangkat ke langit. Itu kelebihannya, baik dari Senin maupun Kamis. Tapi puasa Senin lebih utama daripada puasa Kamis. Kenapa? Tadi hari Nabi dilahirkan, Muhammad diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Itu yang nggak ada dalam hari Senin. Kok Senin? Hari Kamis. Oleh sebab itu puasa Senin itu lebih utama daripada puasa Kamis. Terus sekarang kesel, aku orang kesel. Mikir sih kesel. Nah, ketika Nabi jadi ketika Nabi pegel. Saya ulangi ya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang puasa Senin, itu kan jawabannya yang pertama, dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Jadi Nabi merayakan Maulid atau enggak, Pak? Dipahami Maulid itu di samping sunnah qauliyah, dahulunya Nabi meskipun kita sudah bantah ya, hadisnya maulud, juga berdasarkan sunnah fi'liyah. Nabi berpuasa pada hari Senin dalam rangka memperingati hari kelahiran. Tapi hadis ini kira-kira sahih atau enggak, Pak? Sahih, karena rawahu Muslim, jadi kan enggak. Jangan dibantah kayak hadis yang pertama. Ada hadis ini dhaif atau maudhu'. Hadis riwayat Imam Muslim dengan dhaifkan atau mau bukan sahih, tapi permasalahannya apakah pendalilan dari hadis ini yang betul, Pak? Hadis puasa Senin itu bicara kesunahan puasa Senin atau mauludan, Pak? Bicara kesunahan puasa Senin atau perayaan Mauludan, Pak? Bicara tentang apa, Pak? Puasa Senin, bukan Maulidan. Apakah perayaan Maulidan sekarang cukup dirayakan dengan puasa Senin, Pak? Nek jenengan puasa Senin dianggap wis Maulidan. Cukup atau enggak? Enggak tuh ya. Nah, oleh sebab itu di situ ada masalah. Nek Nabi merayakan puasa Senin, ya berarti kita cukup puasa apa? Senin itu sama dengan apa? Maulidan. Sebagai ini jenengan puasa Senin itu sama dengan apa? Maulidan atau Mauludan. Kan betul gitu, Pak. Ya atau jeneng apa betul? Ya. Terus
Terus yang ketiga Pak, yaitu dalil Abu Lahab. Dalil apa? Abu Lahab. Abu Lahab itu dalil. Abu Lahab itu siapa Pak Bu? Sinten Bu? Pamannya Nabi. Pencinta Nabi, lover atau hater Bu? Hah? Lover atau hater? Nah, sekarang di TV itu pembicaraannya kan lover sama hater itu Pak. Masuk yang mana? Pencinta atau pembenci? Pembenci Nabi. Min ahli nar atau min ahli jannah Pak? Ahli nar. Yakin Bu? Jadi dia apa? Tabat yada abi lahabim wata. Orang nek wong sing divonis kali Gusti Allah wong cek urip wis divonis bakal mlebet neraka kejaba sinten? Abu Lahab. Wong cek urip wis polisi wis turun. Kira-kira psikologinya goncang atau enggak Pak? Atau malah menjadi-jadi? Kayaknya malah jadi-jadi soalnya nggak iman. Kalau kita divonis kayak gitu udah mau ngamal apa ini Pak, supaya bisa masuk surga. Tapi ini Abu Lahab yang kira-kira malah jadi menjadi-jadi. Meskipun Abu Lahab itu membenci Nabi, tapi Abu Lahab itu pernah sekali gembira pada saat apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Dibuktikan dengan urun maulidan, urun yang nyumbangin apa? Memerdekakan budaknya. Siapa Bu? Siapa Pak? Orang Muhammadiyah biasanya nggak tahu kenapa, nggak tahu berjanjian. Memerdekakan budaknya, yang budaknya itu yang menyusui Nabi. Wanita yang pernah menyusui Nabi itu siapa saja? Pak Bu. Nah, yang sing diapal kok Halimah Sa'diyah. Di Aqidatul Awam wa ummuhu Aminatus Zubairiyah Ardo'athu Halimatus Sa'diyah wa ummuhu Aminatus Zubairiyah Ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Tapi sebelum Halimah Sa'diyah itu Nabi pernah disusui. Yang menyusui budaknya Abu Lahab namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Namanya siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah. Ini berjanji Pak Bu, saya bacakan ya. Wa ardo'athu ummuhu ayyaman. Ibunya Nabi Aminah itu menyusuinya beberapa hari. Tsumma ardo'athu Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapakah Thuwaibah al-Aslamiyah? Allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalam di Busra. Yaitu budak yang dimerdekakan Abu Lahab ketika mendengar Abu Lahab mendengar kematian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab gembira dikasih tahu budaknya Thuwaibah al-Aslamiyah. Sebagai rasa syukurnya langsung budaknya dimerdekakan. Jadi Gus Pak, karena ada kitab yang mendukung maulid namanya Hulal Ihtifal Bidzikra Maulidi An-Nabi Asy-Syarif. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Yang Alwi Maliki Pak, putranya itu kan Syekh Muhammad, sekarang masih hidup tuh. Kalau Alwi Malikinya kan tahun 2004 kan nggak salah meninggal. Dan di kitab tadi dibahas oleh Gus Bah, termasuk dalil Abu Lahab. Jadi Gus Bah Abu Lahab mari tidak akan budak. Yo nek apa Bu? Masak yo masak dewi. Nyuci pakaian apa? Sendiri. Terus apa nyapu rumah dewi. Kenapa? Budaya wis merdekakan. Urunnya gede nama betul Bu. Urun maulidnya gede nama betul. Besar. Makanya semakin banyak urun maulid, semakin besar apa? Pahalanya. Abu Lahab saja sekali gembira terhadap kelahiran Nabi dengan memerdekakan budaknya Thuwaibah al-Aslamiyah, itu ada keterangan tiap hari Senin mendapatkan dispensasi siksa. Dispensasinya apa?
antara ibu jari dengan jari telunjuk itu ada lubang yang keluar airnya, sehingga Abu Lahab itu tiap hari Senin bisa minum air. Disiksa di neraka. Orang disiksa di neraka itu kehausan atau enggak, Pak Bu? Haus memang betul Bu? Orang memang betul Bu? Kalau jenengan terang panas itu dapat dispensasi siksa tiap hari ya Senin. Kalau jenengan suka pada Nabi sepanjang hidupnya, sasi Maulud Rabiul Awal ya Muludan, terus malam Jumat kali malam Senin dia berjanji untuk ribaan. Kenapa malam Jumat hari yang terbaik, malam hari yang terbaik, malam Senin hari kelahirannya Nabi. Tiap munasabah ada acara akikoan ya serokalan untuk markabanan Pak. Nah, di markabanan di serokalan sami mawon. Terus apa lagi Pak? Pernikahan. Terus nomornya Pak? Hitanan. Sampai 17 Agustusan ya. Makhluk yang Cina betul Pak? Menunjukkan suka pada Nabi atau enggak? Suka. Matinya kalau kita insya Allah mata muwahidan, matinya dalam atau matu muwahidan atau mutnah muwahidan atau muwahidin ya. Kita mati dalam keadaan bertauhid. Abu Lahab wa mata kafiran, mati dalam keadaan apa? Kafir. Orang kafir saja satu kali gembira terhadap maulid Nabi itu tiap hari Senin dapat dispensasi siksa. Kalau seorang muslim maulidan tiap hari terus apa? Suka pada Nabi, mungkin kan masuk neraka? Tidak mungkin. Oleh sebab itu maulid itu bagian dari kecintaan kepada Nabi. Dengan sepakat atau tidak terhadap dalil ini? Tidak sepakat. Sekipi ini bantah jangan. Terus begitu bantah. Riwayat yang menjelaskan Abu Lahab dapat dispensasi siksa tiap hari Senin. Kira-kira bisa diterima atau enggak Pak? Seolah-olah kan ngasih indikasi orang kafir amalannya di dunia bisa ngasih manfaat di akhirat. Bisa atau enggak kira-kira? Ada non muslim kaya raya, donasi sana, donasi sini, Idul Adha juga ikut korban kan? Ada masjid bernyumbang, bahkan bangun masjid sendiri Pak. Jenengan sing urunan orang banyak gak jadi Pak. Ini non muslim satu orang bisa bikin masjid. Nah, tapi tetap meninggalnya nggak muslim. Masuk neraka tuh surga. Kok yakin boleh? Ada apa yang masalah di situ? Semua orang ketika di dunia bilang dia orang baik, jiwa sosialnya tinggi. Nggak ada yang bilang dia orang jelek. Tapi sayangnya nggak muslim. Masuk neraka itu surga Pak. Nah, kenapa Bu? Soalnya yang masuk surga itu amanu billahi. Itu. Beriman dan beramal saleh. Nah, karena Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang kafir itu nanti di hari akhir, di hari akhirat menyangka kalau amalan di dunia itu bisa ngasih manfaat. Tapi kata Allah faja'alnahu, maka kita jadikan amalannya haba'an manthura, debu yang bertebaran atau berterbangan. Intinya nggak kasih manfaat. Oleh sebab itu kaidahnya al-Islam syartun li sihhatil amal lidukhulil jannah. Islam itu syarat sahnya amal supaya kita masuk surga. Abu Lahab masa amalannya bisa ngasih manfaat? Jadi hadis tadi berlawanan dengan ayat Al-Quran. Yang berikutnya jawabnya bagaimana? Itu ceritanya kan mimpi Pak, itu Al-Abbas, bapaknya Nabi mimpi ketemu Abu Lahab. Kalau mimpi bisa dijadikan dalil atau tidak? Tidak bisa. Yang kedua mimpinya yang mimpi bukan Nabi,
Kalau Nabi Ibrahim kok dapat mimpi apa disuruh menyembelih anaknya, itu kan nabi. Tapi yang ini yang mimpi Al-Abbas, pamannya Nabi. Oleh sebab itu nggak bisa dijadikan dalil. Itu kira-kira Bu ya, pendapat yang pro terhadap Maulidan. Pendapatnya semuanya tertolak. Oleh sebab itu Muhammadiyah tidak bisa memasukkan Maulidan itu sebagai perkara agama. Sekarang yang kontra Pak. Yang kontra dalilnya apa Pak? Jadinya katanya menghadapi kontra. Ibu-ibunya ya kontra. Kenapa Bu? Kontra. Aku kayak suruh dari parkir ya. Yang kedua suruh berjanjian ya suaranya cempreng ya. Ya. Dalilnya yang pertama, Maulid itu tasyabuh dengan tradisi umat Kristiani. Maulid kan merayakan hari kelahiran. Umat Kristiani sebelum Islam sudah merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Perayaannya disebut apa Pak? Natal atau Natalan. Tanggal berapa? 25 Desember. Umat Islam merayakan Maulid, hari kelahiran Nabi yang ditunggu syafaatnya. Jadi kan sama-sama apa Pak? Merayakan hari kelahiran. Nabi bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar, nanti jangan bisa cek di Bulughul Maram. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tradisi, gaya hidup, lifestyle suatu bangsa, suatu kaum, suatu komunitas, maka termasuk apa? Golongan. Itu dianggap Maulid itu sama dengan Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perayaan Maulid itu ada ritualisasi kitab yang disebut kitab Mawalid. Kitab apa Pak? Mawalid. Kitab Mawalid itu jamak dari Maulid. Maulid itu kitab yang menceritakan hari kelahirannya Nabi. Yang terkenal di masyarakat ada Maulid Ad-Daibai atau Dibai yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai As-Syaibani Az-Zabidi Al-Yamani. Yang pembacaannya di Jawa disebut apa? Ribaan. Ribaan atau tibaan Bu? Nah, dengan tibaan ini bilang dal itu susah ya. Yang betul tibaan, tapi orang Jawa berat jadi tibaan. Yang kedua Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Yang kalau di Jawa disebut apa? Pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji. Perjanjian. Al-Barzanji jadi apa? Perjanjian. Terus ada Maulid Al-Azab, Maulid Syarafil Anam, Qasidah Burdah. Qasidah Burdah karangannya siapa Pak? Orang Muhammadiyah pasti nggak tahu. Nah itu Al-Busiri. Nih tahu berarti mantan gitu. Mantan apa Pak? Saya nggak tahu mantan apa. Terus ada Situ Durar. Pokoknya banyak lah kitab Mawalid itu. Nah kita bahas Pak Bu. Kitab Mawalid atau Maulid itu diantara isinya itu ada yang dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Pertama, keyakinan terhadap Nur Muhammad. Keyakinan terhadap apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad tahu Pak Bu? Apa itu? Apa Pak Bu? Di pujian ada itu, pujian Nur Muhammad Sallallahu. Gimana ya lanjutannya? Lupa ya? Itu Nur Muhammad Sallallahu, itu salawat Nur Muhammad. Apa yang dimaksud dengan Nur Muhammad? Nur itu cahaya, Muhammad itu Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan sebelum penciptaan alam semesta, tapi masih berupa nur, yaitu apa? Cahaya. Jenengan bisa lihat di penutup Maulid Al-Barzanji, karena ada doanya kan? Ada doanya. Siapa atau enggak Pak Bu?
Di sana doanya kan Allahumma ya basitul yadayni bil atiyah, terus bawah itu kan ke bawah terus wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al muhammadiyah wa natawassalu lan nyuwun apa bertawasul sapa kita ilaika maring panjenengan du Gusti Allah bisyarafi dzat al muhammadiyah, kelawan kemuliaan zat al muhammadiyah kang bangsa Muhammad. Maksudnya ini tawasul kepada zat Nabi Muhammad. Boleh atau enggak Pak Bro? Enggak boleh kalau di Muhammadiyah, meskipun di masyarakat boleh. Iya. Dan kadang-kadang kita juga enggak sadar masuk di alam bawah sadar kita selawat-selawat yang kayak gitu Pak. Contohnya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana amadho ya wasi'al karomi. Nah, mesti hafal rumahnya. Padahal jenengan juga bukan pengamal itu. Kenapa? Itu hebatnya dakwah kultural Pak. Masuk ke alam bawah sadar kita. Tanpa kita berusaha untuk menghafal, sudah hafal sendiri. Dulu penyanyinya itu Haddad Alwi sama siapa? Sulis. Tahu pasti. Sekarang ibu-ibu Aisyah atau NA itu ada seniman atau artis-artis itu? Nggak ada ya? Kenapa nggak ada ya? Nah, tawasul yang semacam itu nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Sehingga nggak boleh, nanti suatu saat kita bahas. Soalnya banyak sholawat yang beredar di masyarakat. Ada munjiat, apalagi nariyah, apalagi Pak sholawat Jibril, tidur dulu, terus melakukan banyak itu. Nah, itu khasiatnya luar biasa Pak, melebihi sholawat yang dianjurkan oleh Nabi. Nah sekarang siapakah zat Muhammadiyah? Tapi yang menariknya di sini ketemu Muhammadiyah Pak. Saya juga bingung kok. Saya baca Al-Barjanji kok malah menemukan Muhammadiyah. Contoh yang lain ada Muhammadiyah. Walama aradallahu ta'ala ibraza haqiqati al-Muhammadiyah. Saya juga bingung kenapa ini enggak ada An-Nahdiyah. Yang ada malah Muhammadiyah. Makanya Pak Abdul Mukti, sekretaris Muhammadiyah, sekarang jadi menteri apa? Pendidikan. Beliau backgroundnya yang kayak jenengan enggak? Bukan asli Muhammadiyah, entah identik atau otentik saya nggak tahu Pak. Bukan asli Muhammadiyah. Dia menemukan Muhammadiyah itu lewat Barjanji. Kenapa? Dia fanatik terhadap Barjanji. Yang dalam kitab Al-Barjanji yang ada Al-Muhammadiyah, nggak ada An-Nahdiyah. Bingung deh. Padahal yang sari Nahdiyah kok yang ketemu Muhammadiyah, akhirnya masuk Muhammadiyah. Guyonan Pak, Muhammadiyah ini nggak ada hubungannya dengan organisasi yang didirikan oleh Bayi Ahmad Dahlan, tapi merujuk pada sosok Nabi kita yaitu Muhammad. Waman huwa akhirul anbiya bi surati wa awwaluhum bi makna. Ini yang paling penting, Pak. Siapa Nur Muhammad itu? Orang yang paling akhir dari para nabi di surati secara fisiknya. Karena Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin. Dia mengatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya penutup para nabi, enggak ada nabi setelahku. Sehingga Nabi Muhammad itu nabi yang paling akhir secara fisik yang diciptakan melalui dilahirkan dari ibunya yaitu Aminah. Setelah nabi-nabi yang lain sudah meninggal. Tapi wa awwaluhum bi makna, dan paling awal secara substansi. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali yang diciptakan, tapi masih berbentuk nur. Sehingga Nabi Muhammad secara fisik nabi yang terakhir, tapi secara substansi nabi yang paling awal, yang menjadi
sumber dari penciptaan yang lain. Karena alam semesta ini nggak mungkin diciptakan karena kalau tidak apa Pak? Karena Nur Muhammad. Bisa dipahami atau enggak? Ini bahasa filosofis loh. Dan pemikiran tasawuf itu biasanya pakai ini Pak. Ini banyak lah aliran tasawuf secara umum percaya pada Nur Muhammad. Makanya di kitab Maulid Al-Barzanji kita coba baca. Dalam tradisi Islam, kitab itu kan diawali basmalah, hamdalah, terus sholawat. Kita baca bagaimana sholawatnya Al-Imam Al-Barzanji. Wa usolli wa usallimu ala nur al-mausul bitaqaddumi wal awwaliyah. Dan saya bersolawat dan memberikan salam ala nur atas cahaya al-mausul yang disifati bitaqaddumi wal awwaliyah, dengan kidam dan awal. Ini kayak sifatnya apa Pak? Allah Allah wujud kidam. Kidam itu maksudnya apa? Paling awal tanpa awal, karena tidak ada yang menciptakan. Karena beliau karena Allah itu wajib wujud. Itu wajibnya harus dengan necessity being yang menjadi sumber wujud yang lain. Maka dia kidam. Kidam itu paling awal dan tidak ada yang mengawali. Dalilnya apa? Huwal awwalu wal akhir. Awalnya Allah beda dengan awalnya kita. Kalau awalnya Allah itu tidak ada yang mengawali. Kalau kita, saya anak yang awal, yang pertama maksudnya. Tapi ada yang mengawali atau enggak? Sejenis maksudnya. Ya ada, itu anak-anak yang lain. Ya. Nur Muhammad itu disifati kidam dan awal, kayak sifatnya apa Pak? Allah. Meskipun ini kalau saya mengatakan ini nggak benar Pak, tapi nek dikafirkan ya nggak bisa Pak. Karena kalau dikafirkan ya bahaya. Ya, maksudnya dia pasti pakai takwil. Apa? Kidamnya Nur Muhammad itu kidam yang tercipta. Tapi kalau kidamnya Allah, kidam yang tidak tercipta. Karena Nur Muhammad itu diciptakan 2000 tahun keterangan tidak sebelum penciptaan alam semesta. Dan alam semesta ini nggak mungkin tercipta kalau bukan karena Nur Muhammad. Sehingga dalam hadis kutsinya, ini sahih atau enggak Pak? Kenapa kok kita nggak percaya Nur Muhammad? Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab apa? I'anatul Talibin disebutkan hadis laulaka lamma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Itu hadis qudsi. Sahih itu enggak? Sudah saya cek Bapak. Di kitabnya Al-Imam Syaukani namanya apa itu? Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Apa Bu? Ini isoniro langsung mulai. Pokoknya kumpulan-kumpulan hadis maudhu' palsu di bab fadhailin Nabi. Laula kalamma khalaqtul aflaka qala as-Saghani, berkata Imam Saghani, yaitu ahli hadis ya. Maudhu' hadisnya apa? Palsu. Terus yang kedua, dan sebelum saya akhiri, mahalul qiyam. Ada mahalul apa? Qiyam. Mahalul qiyam itu biasanya dibaca setelah apa? Selesai pembacaan maulid. Mahal itu tempat, qiyam itu apa Bu? Berdiri. Maksudnya kita berdiri menyambut datangnya rohnya Nabi. Yang dibaca biasanya apa Pak? Masih hafal atau enggak? Apa Pak? Yang itu loh Pak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dan seterusnya Pak. Nggak usah saya terusin, nanti dengan video kan ini kok ketua majelis taklim kok apa? Mahalul qiyam saya dicari dihujat banyak orang.
Dia nggak tahu ceritanya tuh Bu. Saya ngasih contoh dikira apa? Saya mengamalkan mahalul qiyam. Ya, mahalul qiyam itu dalilnya Pak. Ini dengerin Pak. Ini jenengan biasa mahalul qiyam itu. Dalilnya apa? Di kitab Maulid Al-Barzanji Nadman. Waqad sanna ahlul ilmi, dan telah menyunahkan siapa? Orang yang memiliki ilmu. Wal fadli, orang yang memiliki, ulama yang memiliki apa? Keutamaan. Wat tuqa, dan ketakwaan. Qiyaman alal aqdam, berdiri di atas kaki. Ini jenengan mahalul qiyam Pak, negatif sing dijem. Ojo ambek semimpi. Pakai kaki betulan nih ma'al husni im'an, dengan tunduk, dengan khusyuk. Coba khusyuk apa? Bitashkhisi dzatil Mustafa, dengan mempersonalisasikan zatnya Mustafa wa hadirun, dia datang, hadirahu bi ayyi maqamin fi, di tempat manapun, yudkar yang disebut baldan. Ini dalilnya. Artinya orang mahalul qiyam itu bukan berdiri saja, tapi memang menyambut ruhnya Nabi datang. Ada yang mengatakan jasad dan ruh, tapi jenengan nggak bisa lihat. Ada yang mengatakan apa? Ruh saja. Sehingga apa? Yang Nabi salam alaika sampai lalu Pak, semproti minyak wangi. Nabi ngomong gitu. Nah. Dan di sini apa? Kalau jenengan nggak bisa lihat rawuhnya Nabi, minimal dibayangkan Nabi itu betul-betul apa Pak? Rawuh. Betul-betul apa? Rawuh. Nah, keyakinan semacam ini, kita langsung ke poinnya. Itu yang jelas nggak ada sumbernya dari hadis Nabi, karena mahalul qiyam itu belum ada di zaman Nabi. Sebagaimana kita Maulid Pak. Yang pertama kali melakukan itu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu salah satu imam dalam madzhab Syafi'i. Ketika dibacakan Maulid As-Sarsari. As-Sarsari itu imam yang menulis kitab Maulid ya. Ya, Imam As-Subki itu berdiri. Cumanya berdirinya Imam Subki ketika itu, ketika perayaan Maulid di Masjid Amawi yang ada di Suriah, Damaskus Pak. Di Damaskus Suriah. Imam Subki itu berdiri karena menyambut rohnya Nabi, atau dia kecapean habis apa? Duduk, kan berdiri. Habis itu kan pembacaan kita Maulid itu setelah beliau ngajar. Kalau orang ngajar kan lama duduk kan ya capek apa Pak? Berdiri. Ditafsiri sama yang mengatakan mau Imam As-Subki itu menyambut kedatangannya Nabi, berdirinya itu dalam rangka apa? Menyambut kedatangannya Nabi. Seandainya Imam Subki itu betul menyambut kedatangannya Nabi, Pak, apakah yang dilakukan Imam Subki itu bisa jadi dalil? Bisa atau enggak Pak? Tidak bisa. Kenapa? Imam Subki itu manusia biasa. Yang bisa menjadi dalil itu ucapan imam atau pendapat imam, tapi disandarkan pada Nabi. Dan tidak bisa dijadikan dalil. Yang dilakukan orang selain Nabi itu kan nggak bisa jadi dalil. Wong sahabat saja nggak bisa jadi dalil, apalagi Imam Subki. Itu kalau seandainya betul ya. Yang berikutnya, apakah ulama Syafi'iyah sepakat terhadap mahalul qiyam? Saya sudah cek, saya menemukan jawabannya di kitab Fatawa Al-Hadithiyah, fatwanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, tapi Al-Haytami, ulama yang cukup disegani dalam madzhab Syafi'i. Dia menyimpulkan apa yang dilakukan kebanyakan orang ketika selesai pembacaan Maulid Nabi, berdiri menyambut rohnya Nabi yang datang, itu beliau katakan bid'atun lam yarid fiha syai'un, bid'ah yang tidak ada sumbernya dari Nabi. Oleh sebab itu ulama Syafi'iyah pun tidak sepakat terhadap mahalul qiyam. Ini jenengan ditakoki Pak, ini kan sekaligus menutup kajian kita. Mahalul qiyam kok posisi Muhammadiyah gak ngadeg, tapi ini jenengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ngadeg, Sang Surya ngadeg, apa mau Maros Aisyah ngadeg,
Padahal itu urusan organisasi, urusan kenegaraan. Nyambut Nabi kok enggak adab atau berdiri. Iya Pak Bujana. Ketemu tuh gak jawabannya? Nek gak ketemu berarti ngaji ini ada sebar ya. Gimana Bu? Jawabannya gimana Bu? Gimana? Keduniaan yang itu kan Gimana Pak Bu? Terus dijawab ketua PCM. Nek berdirinya Indonesia Raya, Sang Surya, Mars Aisyah itu keduniaan. Berarti jangan boleh berdiri, boleh tidak. Nek gak berdiri kira-kira disuruh. Enggak, kan paling dianggap gak sopan ya. Tapi kalau Mahalul Qiyam menyambut rohnya Nabi itu berkaitan dengan keimanan. Jenengan meyakini rohnya Nabi datang, butuh dalil atau enggak Pak? Butuh dalil. Terus kalau dibacakan kita maulid berdiri, butuh dalil atau enggak? Butuh dalil, enggak ditemukan dalilnya. Oleh sebab itu ya, kalau tidak dilakukan, kalau Muhammadiyah menganggap tidak ada ya memang bukan persoalan apa Pak? Agama, bukan persoalan apa? Agama. Oke, mungkin itu kajian kita. Silakan nanti kalau mau diperkajam, mau lewat tanya jawab atau langsung ditutup saja. Tak simpulkan. Sudah tak simpulkan Pak. Harus ada kesimpulan ya. Karena terpotong waktu Pak. Saya ngaji ini yang ketiga kalinya. Dari jam 5:30 di Balen, habis itu Ahad pagi di Bojonegoro, habis itu ke sini. Tapi enggak, insya Allah masih kuat Pak. Mau 5 nawawi saja sehari itu 12 ngaji kitabnya kan 12 kali Pak. Saya baru 3, berarti kurang 9. Sesuai Pak, kecuali kalau jenengan ngaji ini sehari berapa kitab? Enggak ada ya. 1 bulan sekali ngaji tajim, itu pun kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak biar Pak. Saya simpulkan. Maulid Nabi dalam pandangan Muhammadiyah itu termasuk persoalan keduniaan. Enggak ada dalil khusus dari Quran dan hadis atau sunnah. Enggak ada perintah, enggak ada sehingga maulid Nabi itu boleh dilakukan ketika membawa maslahat. Jadi Muhammadiyah di tengah-tengah Pak. Yang enggak fanatik maulid, juga anti blast maulid. Kan maulid bisa dijadikan media untuk dakwah. Di komunitas yang enggak mengenal sosok Nabi Pak. Kemarin saya tanya ya di salah satu sekolah Muhammadiyah, saya diminta ngisi di sana. Kemarin di pas kita adakan maulid Ustaz, saya tanya, kenapa Pak Bu kok diadakan maulid? Oh, kita ingin menggali potensi anak. Berarti kan dianggap membawa Pak masalah hadis, cerdas cermat dan seterusnya. Berarti kan boleh Pak. Kalau semacam itu boleh sebagai media dakwah. Tapi dalam perayaan maulid di Muhammadiyah yang penting untuk dicatat hanya diisi sekedar pengajian atau lomba atau apalah Pak. Lomba salat boleh. Ada yang kritik Pak, sholat kok dilombakan. Ya maksudnya lomba praktik sholat, pas sholat ya gak lomba lah. Nah, sehingga boleh dilakukan. Tapi maulidanya yang perlu dicatat Pak, tidak boleh diisi dengan ritualisasi Al-Barzanji, Mahalul Qiyam, atau kitab maulid yang lain, menghindari cerita-cerita yang mistis atau mitos ada di sini karena waktu kita tidak cukup, tidak saya bacakan. Itu enggak boleh. Berarti ya di Muhammadiyah kira-kira contoh konkretnya Pak, perayaan maulid itu kayak ngaji kita ini. Cuma hanya dengan tambah dikronya ngaji tajwid dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Ibunya boleh pakai bawa takbir Bu?
Boleh, tapi targetnya sederhana, nggak usah besar-besar. Pokoknya, ya itu. Nanti kalau besar-besar nggak kemakan kan iman-iman ibu ya. Dan pahalanya jangan sampai dipahami bu, kalau sedekah kayak infak 1 gunung emas itu nggak ada lah dalilnya. Kira-kira kayak gitu pak. Iya. Terima kasih. Hadirin yang saya muliakan, untuk yang terakhir sebelum acara ditutup, ada yang tanya? Bang Vito? Oh, monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud itu adalah bulan identik dengan pembacaan sholawat, di mana bulan-bulan ini umat banyak membaca sholawat. Walaupun pembacaan sholawat itu tidak dibatasi dengan dimensi tempat, dimensi waktu, dan dimensi bacaannya. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas ini. Tetapi Ustaz, Muhammadiyah ini adalah PKS. PKS apa Pak? Persyarikatan Orang Sholawat. Kenapa? Setiap pertemuan yang benar kok sepi dari bacaan sholawat. Padahal ada sebuah hadis saya mengutip dari kitab Nasr juga begini. Majalasa komun majlisan summa tafarraqu ala ghairi sholatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala tina mirrifil jibah. Tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu majelis seperti kita ini hari ini, ya. Kemudian mereka berpisah tanpa adanya sholawat Nabi, tanpa adanya sholawat Nabi lebih dahulu, melainkan perpisahan itu baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Alhamdulillah. Ini buat teman. Ini hadis ini dari Nabi Ibadah. Demikian menurut tanggapan Ini ada enggak Pak? Sebutkan enggak? Iya, saya jawab singkat. Singkat atau lama bu? Singkat aja. Nek lama ya. Jangan fokus jawaban kok, fokus yang di depan. Oh gitu. Nganti saja bu. Boleh menikmati hidangan tapi tetap di rumah. Kalau aku pun ngomong diri dengan berkaitan dengan bulan Maulid atau Rabiul Awal atau sasi Maulud, itu identik dengan pembacaan sholawat. Pembacaan sholawat yang apa? Kalau sholawat mungkin yang dimaksud kajian atau sholawat dalam bibak itu mungkin ya. Tapi kalau adakah hadis khusus yang memerintahkan sholawat di bulan Rabiul Awal? Sejauh ini saya belum menemukan. Ada hadis khusus yang menganjurkan bacaan sholawat, memperbanyak bacaan sholawat di bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Ya, meskipun ada beberapa hadis yang menjelaskan kesunahan baca sholawat, di antaranya malam Jumat atau hari Jumat. Terus apa Pak? Setelah adzan. Terus apa? Ketika sholat, sebelum mengawali doa atau mengakhiri doa. Masih ada banyak tempatnya ya. Itu diantara tempat yang paling populer. Ya perintahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu apa Pak? Shollu alaihi wasallimu
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu itu kan fi'il amr, kata kerja apa? Perintah. Jadi orang yang beriman itu wajib membaca sholawat. Ini wajib hukumnya. Kalau tidak dilakukan berdosa. Kapan itu? Tidak lain kecuali di waktu sholat. Adapun di tempat yang lain itu hanya sunnah saja. Misalnya ada orang yang menyebut nama Nabi, jenengan nggak baca sholawat, itu tidak berdosa. Meskipun Nabi mengatakan apa? Rohima anhu rojulin yudkaru ismi walam yusolli alaihi. Rohima itu apa? Gerung ya. Jadi hidung itu gerung, nama Nabi disebut tapi tidak baca sholawat. Hadis yang lain kan juga banyak. Man sholla alaihi maratan apa Pak? Sallallahu alaihi asram. Allah siapa yang bersolawat kepada itu sekali saja, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu fadilah sholawat. Artinya kalau yang dimaksud sholawat makfurah, sholawat yang kita baca di sholat itu atau setelah ada, Muhammadiyah tidaklah dimasukkan PKS kelompok atau apa PKS ya, persyarikatan kurang sholawat enggak lah, kecuali sholawat tahana itu jelas saya setuju. Kalau Muhammadiyah apa enggak pernah sholawatan masuk PKS, sholawatan dalam arti sholawat nariyah baca berjanji tadi ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu masuk di situ. Itu mungkin kalau itu iya, tapi kalau minimal kita sehari kan tiap sholat kan baca sholawat waktu ya rokaat tasyahud awal tasyahud akhir itu kan, meskipun yang apa Pak, yang termasuk rukun itu kan yang tasyahud akhir. Kalau awal kan hanya ab itu sunnah abad. Ya, termasuk tadi hadis yang disebutkan di Naso itu ibad. Kitab Naso itu ibad itu beberapa hadisnya penting untuk dikaji lagi Pak. Saya harus lihat dulu, tapi sekilas ini penting untuk dicek ya. Kalau model hadis kayak gitu biasanya agak bermasalah. Makanya penting untuk kita cek dulu itu riwayat siapa. Apalagi di masyarakat apa sholawat itu kan digunakan untuk burak wong lah. Solu ada Nabi. Mungkin itu ya jawaban singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan Pak. Ya, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.